Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Biasa malam ini kita membahas qasasul Quran, tapi khusus malam ini kita akan mengkaji satu tema tentang keajaiban al-isti'adzah. Keajaiban al-isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah mengetahui bagaimana terang-terangannya syaitan. Ala ra'sihim, tentu kepala mereka adalah iblis. Terang-terangan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala mengiklankan permusuhan dengan Bani Adam. Dan itu dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim, di mana syaitan mengatakan fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau sudah menyesatkan aku ya Rabb, sungguh aku akan menyesatkan mereka Bani Adam dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan aku akan mendatangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari sebelah kanan mereka, dari sebelah kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Inilah janji syaitan. Terang-terangan mengatakan di hadapan Allah akan menggoda manusia. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala sendiri mengingatkan kita. Dan Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya bagimu syaitan adalah musuhmu yang nyata. Dan syaitan akan berusaha untuk mencari cara, sampai dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, syaitan akan berusaha untuk menjadikan manusia melakukan dosa yang paling besar, kesyirikan. Kalau tidak bisa diturunkan kepada bid'ah, kalau tidak bisa diturunkan kepada al-kabair, dosa-dosa besar, kalau tidak bisa diturunkan kepada saghair, dosa-dosa kecil, kalau tidak bisa disibukkan dengan perkara-perkara mubah sehingga mereka lalai dari zikir kepada Allah, kalau tidak bisa juga, maka syaitan akan menyibukkan dengan perkara-perkara yang tidak afdal dan meninggalkan yang afdal. Begitulah syaitan. Makanya dari sini ada tuntunan kepada kita agar kita banyak-banyak beristi'adzah, meminta perlindungan dari syaitan yang terkutuk. Makanya para nabi, mereka juga berusaha untuk melindungi diri mereka dengan isti'adzah. Contoh saja ketika Nabi Yusuf alaihi salam digoda oleh seorang wanita, warawadathu
allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab. Ketika Zulaiha menutup pintu rapat-rapat kemudian menyerahkan dirinya dan menggoda Nabi Yusuf dan mengatakan, hai talak kemari wahai Yusuf. Apa kata Yusuf? Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Nabi Yusuf melindungi dirinya dengan apa? Isti'adzah. Maryam bintu Imran ketika keluar buang hajat, tiba-tiba kemudian dihadang oleh malaikat Jibril dalam bentuk manusia tampan. Maryam ini wanita suci, tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan seorang wanita ahli ibadah. Sehingga ketika melihat malaikat Jibril, disangkanya mau mengganggunya. Maka dia mengatakan, qalat inni a'udzu birrahmani mink in kunta taqiyya. Maka Maryam mengatakan, aku berlindung kepada Ar-Rahman, Allah, dari kamu, kalau engkau orang yang bertakwa menyingkir dari aku, katanya. Begitulah para nabi, wanita-wanita salihah di zaman itu menjadikan isti'adzah itu perlindungan mereka. Maka malam ini kita akan membahas tentang keajaiban isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Apa saja keutamaannya? Kemudian apa macam-macam isti'adzah? Dan yang terakhir kita akan membahas tentang tempat-tempat yang kita harus beristi'adzah di situ. Inilah 4 pembahasan yang kita akan bahas di malam hari ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita sering mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa makna a'udzu billahi minasyaitonir rajim di sini? Kalimat a'udzu atau dengan kata lain al-isti'adzah itu diambil dari kata 3 huruf dalam huruf hijaiyah, ain, kemudian waw, kemudian dzal. Itu asalnya auz. Dan maknanya artinya adalah al-iltija. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita katakan a'udzu, artinya aku berlindung. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan, wal isti'adzatu al istijaratu wa ta'wilu qaulil qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim astajiru billahi duna ghairihi min sa'iri khalqihi minasyaitani an yadhurrani fi dini wa an yasuddani an haqqi yalzimuni bi rabbi. Katanya Imam At-Tabari ketika memberikan definisi apa sih isti'adzah itu, beliau mengatakan isti'adzah adalah memohon perlindungan, dan tafsirnya adalah ketika aku katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maknanya aku berlindung kepada Allah dari selain Allah, yaitu seluruh makhluknya dari syaitan, agar tidak mencelakakan aku, agar tidak mengganggu agamaku dan memalingkan aku dari sesuatu yang hak yang harusnya aku penuhi untuk Rabbku. Itu mana isti'adzah. Kemudian senada juga yang dikatakan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, wa makna a'udzu billahi minasyaitonir rajim, adapun makna perkataan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ai kata beliau, astajiru bijanabillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung di sisi Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk, an yadhurrani fi dini wa dunyaya, agar tidak memadaratkan aku dalam agamaku atau dalam duniaku, au yasuddani an fi'li ma umirtu bi au yahussuni an fi'li ma nuhitu anhu
fa inna syaitan la yakuffuhu anil insan illallahi azza wa jalla. Kata beliau bahwa kata-kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung dari syaitan yang terkutuk, artinya aku berlindung agar setan tidak memadaratkan aku dalam agamaku, dalam duniaku, atau menghalangi aku dari perbuatan yang diperintahkan kepadaku, atau melakukan sesuatu yang Allah larang kepadaku. Karena syaitan, kata beliau, tidak ada yang bisa mencegah syaitan untuk mengganggu manusia kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulan dua ulama ini ketika mendefinisikan isti'adzah, kenapa kita harus berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, artinya kita meminta perlindungan kepada Allah agar jangan setan mengganggu fisik kita. Karena bisa saja kemudian syaitan itu dikirim oleh tukang-tukang sihir mengganggu fisik kita, menjadikan kita lumpuh, menjadikan kita stroke, menjadikan kita sakit berkepanjangan, bisa saja. Maka kita berlindung kepada Allah agar fisik kita dilindungi oleh Allah dari gangguan syaitan. Atau yang kedua, kita berlindung kepada Allah azza wa jalla agar setan tidak mengganggu agama kita, agar jangan sampai disesatkan dalam agama kita ini. Karena betapa banyak orang-orang yang tersesat dalam agamanya karena pengaruh daripada syubhat dan juga syahwat yang keduanya datang dari syaitan. Dan kita tidak mungkin lepas dari gangguan syaitan kecuali karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu global definisi dua ulama tentang makna isti'adzah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu apa keutamaannya kalau kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu? Yang pertama, isti'adzah itu membebaskan kita dari setiap keburukan. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Khabbab radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadanya, "Qul," katakan ya Abdullah, "Qul huwallahu ahad wal muawwidhataini." Katakan oleh kamu surah Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad Allahus samad," dan juga muawwidhataini, "Qul a'udzu birabbin nas" dan "Qul a'udzu birabbil falaq." Hina tumsi, kapan? Ketika di sore hari. Wahina tusbih, dan ketika di pagi hari. Berapa kali? Salasa marrat, 3 kali. Kemudian kata Nabi SAW, "Takfika min kulli syai'in." Itu sudah mencukupkan kamu, engkau terjaga dari segala sesuatu yang akan menyakiti kamu. Kenapa demikian? Karena muawwidhataini itu ada perlindungan di sini. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Artinya kita berlindung kepada Allah. Kata Nabi SAW, kalau kita baca di sore dan pagi hari, maka tidak ada keburukan yang akan sampai kepada kita. Ini fadilahnya. Yang kedua, isti'adzah dari syaitan itu adalah salah satu jalan untuk menyelamatkan dari gangguan dan waswas syaitan. Ikhwan, syaitan ini tidak seperti yang kita bayangkan, dia tarik tangan kita kemudian diajak ke tempat maksiat. Tidak ada yang syaitan narik tangan kita itu, atau dorong-dorong badan kita untuk bermaksiat. Enggak ada. Syaitan itu tidak akan sanggup narik tangan kita, dorong badan kita untuk maksiat. Syaitan itu cuma sanggup ngasih waswas saja. Tapi lihat bagaimana dampak waswas setan itu. Dengan waswas setan orang bisa berzina, dengan waswas setan orang bisa merampok, dengan waswas setan orang bisa membunuh, dengan waswas setan orang bisa menyekutukan Allah, melakukan bid'ah, maksiat dan yang semacamnya, hanya dengan waswas saja. Maka dengan kita isti'adzah berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita meminta kepada Allah agar dihilangkan dari waswas itu. Maka isti'adzah itu salah satu keutamaannya adalah bisa menghilangkan waswas syaitan.
Kemudian juga yang ketiga, isti'adzah itu hisnun qawiyun lil muslimi min syayatinil insi wal jin. Dia adalah benteng terkokoh, benteng terkuat, supaya kita terhalang dari gangguan-gangguan setan, baik setan dari kalangan jin dan juga manusia. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kita untuk disakiti syaitan, maka selamanya tidak akan bisa disentuh. Lihat ketika Allah bicara soal sihir dalam ayat Al-Baqarah kan, Allah mengatakan bahwa sihir itu tidak akan berdampak, tidak akan memadaratkan kepada siapapun illa biiznillah, kata Allah, kecuali karena izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan mau satu dunia tukang sihir nyihir kita, enggak akan bakal kena sihir. Karena semua sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Semua berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Lah salah satu sebabnya adalah dengan cara isti'adzah, karena isti'adzah adalah benteng terkuat untuk menghalangi kita dari gangguan syaitan. Kemudian yang keempat, isti'adzah itu dalilun ala izhari dha'fil muslim. Dalil bahwa kita ini makhluk lemah. Kita ini makhluk yang lemah. Wa khuliqal insan dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Berarti kita berhajat kepada zat yang kuat. Dan tidak ada zat yang paling kuat melebihi Allah, karena Dia adalah Al-Qawi, zat yang maha kuat. Maka isti'adzah itu bentuk tauhid, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim berarti kita mengakui kelemahan kita dan kita mengakui kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga isti'adzah adalah tuzilul ghadaba wa tarihun nafsa, bisa menghilangkan emosi dan bisa menenangkan jiwa. Makanya nanti kita akan bahas di antara tempat-tempat isti'adzah adalah ketika kita marah. Karena pendorong marah emosi itu dari syaitan. Makanya dengan isti'adzah minimalnya mengurangi emosi dan mendatangkan ketenangan. Kemudian juga isti'adzah adalah wasiyatu Rabbil Alamin, adalah wasiat Allah langsung. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk isti'adzah apabila syaitan datang mengganggu kita. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Quran segera isti'adzah. Orang baca Quran aja bisa diganggu, apalagi orang maksiat makin didorong-dorong kan gitu. Dan Allah berwasiat agar kita membaca isti'adzah dalam setiap perkara. Kemudian juga isti'adzah adalah bentuk penampakan tauhid uluhiyah. Karena isti'adzah itu kita hanya berlindung hanya kepada Allah, dan itulah tauhid uluhiyah. Tauhid kan ada tiga, ada uluhiyah, ada rububiyah, ada asma dan sifat. Lah isti'adzah itu bentuk menampakkan tauhid uluhiyah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ifradullahi ta'ala bil ibadah, dengan cara mengesahkan Allah dengan cara beribadah, dan isti'adzah itu adalah ibadah. Kemudian juga isti'adzah adalah min ta'alimin nabiyina al-karim salawatullah alaihi wassalam. Karena isti'adzah juga adalah pengajaran Nabi yang mengajarkan kita. Kalau seandainya kita mulai diganggu syaitan, maka Nabi SAW mengajarkan agar kita isti'adzah. Bahkan kata Rasul, kalau kita singgah di sebuah tempat, nampak nih kita akan diganggu nih, udah takut-takut, kata Nabi SAW, suruh mengucap a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau kita baca ta'awud seperti ini, apa kata Rasul? Lam yadurrahu syai'un hatta yartahil. Dia tidak akan digoda siapapun sampai dia pindah dari situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian pembahasan yang ketiga, macam-macam isti'adzah. Isti'adzah itu ada dua macam. Pertama, isti'adzatu bil lisan, isti'adzah dengan lisan.
Yang kedua, isti'adzatu bil janan, isti'adzah dengan hati. Adapun isti'adzah dengan lisan ma'ruf, antum mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu isti'adzah dengan lisan. Atau dengan berbagai macam lafaz lah, nanti kita jelaskan. Pokoknya kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itulah isti'adzah bil lisan. Dan setiap zikir ataupun doa masuk dalam bab isti'adzah. Setiap kita berdoa, setiap kita zikir itu sebenarnya hakikatnya terkandung isti'adzah di situ. Kemudian yang kedua, isti'adzah bil janan. Maksudnya isti'adzah dengan hati. Jadi ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini tidak cukup. Tetapi harus diresapi dengan hati kita bahwa la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan hanya milik Allah. Maka ketika kita mengucapkan a'udzubillah, hati kita meyakini bahwa tidak ada kekuatan kecuali Allah. Mau syaitan, mau genderuwo, mau apa saja, mereka lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harus ada keyakinan seperti itu. Sebab kalau tidak ada keyakinan seperti itu, lafaz itu tidak ada gunanya. Kalau kita hanya mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim tanpa mengetahui maknanya, maka kurang bermanfaat ucapannya. Makanya isti'adzah harus dibarengi dengan hati juga, dengan keyakinan bahwa ketika saya mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berarti semua kecil di hadapan Allah, semua lemah di hadapan Allah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pembahasan yang terakhir ini yang paling panjang, di mana tempat-tempat kita harus beristi'adzah ini. Ya, saya sudah tulis ada sekitar 15 tempat. Ya, mohon kesabarannya. Yang pertama, ketika kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila hendak memulai membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Karena syaitan itu paling tidak suka dengan orang yang membaca Quran. Karena syaitan itu paling takut dengan bacaan Quran, makanya dia akan goda supaya orang itu tidak baca Quran atau dilamunkan saat membacanya. Makanya berusaha untuk digoda. Lah dari sini kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan arahan sebelum kita baca Quran, isti'adzahlah di situ. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam solat, ketika kita hendak membaca Al-Fatihah setelah membaca iftitah, Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian kita baca doa iftitah. Terserah mau doa yang mana, kan macam-macam iftitah banyak. Mau Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya atau yang lainnya terserah. Ya. Tetapi ketika kita mulai membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu kan rukun dalam solat, kalau tidak dibaca tidak sah solatnya. Lah di dalam kita membaca Al-Fatihah dalam solat kita ini, maka kita disarankan untuk membaca isti'adzah sebelum membaca Fatihah. Disebutkan dalam hadis Sa'id Al-Khudri, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili kabbar thumma yaqul subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka thumma yaqul la ilaha illallah thalathan thumma yaqul Allahu akbar kabira thalathan. Kemudian a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi thumma yaqra. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun untuk salat malam, beliau bertakbir kemudian mengucapkan doa iftitah, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini satu lafaz iftitah, boleh juga pakai doa ini atau pakai Allahumma ba'id baini atau Allahu akbar kabira, macam-macam kan doa iftitah itu. Tapi ini salah satu doa yang dibaca Nabi.
Kemudian Nabi SAW setelah membaca doa ini, maka Nabi SAW kemudian bertakbir 3 kali, kemudian membaca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi thumma yaqra. Kemudian Rasul pun membaca, aku berlindung kepadamu ya Allah, Zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui, dari godaan setan yang terkutuk, dari kegilaan setan, dari kesombongan setan, dan dari syair-syair setan yang jelek. Kemudian Nabi SAW mulai membaca Al-Fatihah. Dari sini bahwa sebelum membaca surah Al-Fatihah dianjurkan isti'adzah di permulaannya. Kenapa? Karena setan itu tidak suka dengan orang solat. Makanya nanti ada setan yang namanya hinzab atau hinzib atau hunzab, ya, macam-macam riwayatnya. Itu masuk ke dalam solat orang, kemudian dibuatnya orang itu supaya melamun solatnya. Kadang-kadang tidak tahu berapa rakaat dia sudah solat. Kadang-kadang mengingatkan barang yang dicari sebelum solat tidak ketemu, dalam solat pula ketemu. Jadi akan banyak itu setan yang mengganggu kita. Makanya di permulaan solat itu sudah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai setan itu mengganggu solat kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, indal ghadab, saat emosi. Diriwayatkan daripada Salman ibn Dirad, Salman ibn Surad radhiyallahu an, dia mengatakan, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku duduk bersama Nabi. Wa rajulani yastabani fa ahaduhuma ahmar wajhahu wa antafakhat audajatuhu. Ihmarra wajhuhu wa antafakhat audajatuhu. Tiba-tiba di samping dia ada 2 orang yang sedang bertengkar. Dua-duanya mukanya merah, uratnya semua tegang di lehernya, menunjukkan saking emosinya tuh. Lagi bertengkar 2 orang tuh. Faqala Nabi SAW, maka Rasul menasihati 2 orang yang bertengkar ini. Apa kata Rasul? Inni a'lamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid. Law qala a'udzu billahi minasyaitan dhahaba anhu ma yajid, kata Rasul. Kata Nabi SAW, sungguh aku mengetahui sebuah kalimat yang jika dia baca maka akan hilang apa yang ada pada dirinya. Jika dia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka apa yang ada padanya, maksudnya kemarahannya, akan hilang, kata Nabi. Kemudian faqalu lahu, para sahabat kemudian bertanya kepada orang yang sedang marah itu, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Hei fulan, dengar kata Nabi, dia menyuruh kalian untuk berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Malah dia mengatakan wahal bijunun, apa saya ini gila, katanya. Ya. Orang ini dinasihati malah bilang begitu. Tapi lihat Nabi SAW mengarahkan kepada 2 orang yang bertengkar ini, karena keduanya lagi emosi, lagi marah, kan begitu. Makanya peredam pertama saat orang emosi, maka ucapkanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian diam. Kalau antum lagi marah, setelah mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, diam. Jangan ngomong. Sebab kalau ngomong orang emosi ini, semua bisa keluar, ikhwan. Semua bisa keluar yang antum enggak kepikir keluar. Kalau seandainya diam juga masih juga antum kayaknya marah sekali, maka ganti posisi. Kata Nabi SAW, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Apabila salah seorang di antara kalian sedang emosi dalam kondisi berdiri, duduk, ganti posisi pokoknya. Ya, yang tadinya di situ pindah ke sini, ya gitu ya. Atau keluar gitu ya. Ganti posisi yang penting. Kalau sudah ganti posisi kok masih ambek-ambekan juga, masih marah juga, kata Nabi SAW, ambil wudu,
innal ghadab minasyaitan, karena emosi itu dari setan, kata Nabi. Wa inna syaitan khuliqa minan nar, dan setan itu diciptakan dari api. Wa innama tudfa'un nar bil ma, api bisa dipadamkan dengan air. Wudu cepat ya. Kalau habis wudu, aduh masih marah juga. Maka ingat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qadhama ghaidan wa huwa qadir ala an yunaffadhuhu da'ahu Allah azza wa jal ala ru'usul khalaik yaumal qiyamah hatta yukhayyarahu minal hur ma syaa. Kalau antum lagi emosi, ingat hadis ini supaya hilang emosinya. Barang siapa menahan amarahnya, padahal mampu meluapkannya, dia sanggup meluapkannya tuh, dia tahan, Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluknya pada hari kiamat untuk memberinya pilihan bidadari yang diinginkannya. Kan mantap. Antum lagi emosi sama istri, ingat hadis ini, tenang ada bidadari nanti. Biar gak jadi emosi gitu. Antum dipilihkan bidadari sama Allah, antum emosi bisa meluapkannya, tapi antum tahan, maka antum dipanggil oleh Allah pada hari kiamat, suruh milih bidadari ya. Jadi bayangkan bidadarinya, nggak usah bayangkan istrinya. Kalau nggak bisa juga Ustaz, nggak bisa ya. Sholat ya. Kan sudah ambil wudhu tuh, sholat, habis sholat masih marah Ustaz, aduh, keluar, jangan di rumah. Kalau laki-laki, kalau perempuan janganlah keluar. Kemana? Ke masjid ya. Sampai di masjid Ustaz, tidur. Tidur di masjid. Karena Ali radhiyallahu an ketika dia emosi dengan Fatimah, kemana? Tidur di masjid. Karena boleh jadi mungkin dengan keluar rumah itu ya agak sedikit plong gitu kan, mungkin kena angin apa gitu kan, kurang lah itu. Apalagi setelah tidur, bangun tidur kan mungkin ngurangi lah emosinya. Kemudian ini yang ke berapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat, inda dukhulil khala, ketika masuk ke kamar mandi. Diriwayatkan dari dari Abdul Aziz ibn Suhaib radhiyallahu anhu. Qala, dia mengatakan, sami'tu Anasan yaqul, aku mendengar Anas berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Nabi apabila masuk kamar kecil, kamar mandi, maka Rasul berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kamar mandi itu tempat setan, makanya jangan lama-lama di kamar mandi. Pokoknya selesai hajatnya, kencingnya, beraknya, cepat keluar, karena itu tempatnya setan. Dan jangan kemudian kalau antum bangun rumah itu udah secantik-cantik lah kamar mandi itu. Kan banyak kamar mandi dihiasi luar biasa, sehingga kadang-kadang kamar mandi lebih mahal daripada kamar tidurnya tuh. Orang masuk kamar mandi berjam-jam dia bisa di situ. Ini kan bahaya, kok tempat setan pula dicantik-cantik pula. Jadi kamar mandi itu hanya untuk keperluan buang hajat, selesai sudah. Tidak perlu lama-lama di situ. Karena itu tempat setan masalahnya. Ya. Ini juga yang keempat. Yang kelima, inda nubahil kilab, ketika mendengar suara gonggongan anjing. Nah, di Batam kan banyak itu, di perumahan-perumahan itu kadang-kadang ada anjing kan, malam-malam bergonggong pula dia. Maka kalau antum mendengar suara gonggongan anjing, apa kata Rasul? Dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan, idza sami'tum nibahal kilabi wa nahiqal hamiri bil laili fata'awwadhu billahi minasyaitan fa innahunna yarawna ma la tarawna
wa aqillul khuruja idza hada'atir rijlu fa inna Allah azza wa jalla yabuthu fi lailihi min khalqihi ma yasha wa ajiful abwaba wadhkuru ismallaha alaiha fa inna syaitan la yaftahu baban ujifa wa dhukira ismullahi alaihi wa ghattu al-jirara wa ukinu al-kiraba wa aqfi'u al-aniyata. Hadis ini sahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Ini bagus sekali. Hadis ini bagus sekali, ada nasihat ya. Apabila kalian mendengar lolongan anjing ataupun lolongan keledai di malam hari, berarti di sini di malam hari. Kalau di siang menggonggong ya biarin aja ya. Maksudnya gonggongannya di malam hari. Maka berlindunglah kepada Allah karena Dia melihat apa yang kalian tidak lihat. Kemudian persedikitlah keluar apabila suara telapak kaki sudah tidak terdengar. Artinya jangan keluar malam-malam gitu maksudnya. Karena Allah menyebarkan di malamnya siapa saja yang Ia kehendaki dari makhluknya. Maknanya di malam hari itu Allah keluarkan macam-macam makhluk Dia. Entah bakteri-bakteri yang membawa wabah-wabah gitu ya, entah hewan-hewan yang berbisa, pokoknya Allah keluarkan tuh malam-malam tuh. Setan di mana-mana. Kata Nabi SAW, tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah atasnya. Karena setan tidak bisa membuka pintu yang ditutup sambil menyebut nama Allah atasnya. Ikatlah tempat-tempat minum, tutuplah tempat-tempat air, dan tutuplah tempat-tempat makan. Nah, di sini dikeluarkan Imam Ahmad. Berarti di sini ada berapa nasihat? 1. Ya. Nabi SAW memerintahkan kita untuk ta'awud apabila mendengar gonggongan anjing di malam hari. Karena dia melihat apa yang kita tidak lihat. Maksudnya melihat setan yang kita tidak lihat. Kemudian yang kedua, dibatasi keluar. Kalau bisa malam hari itu dibatasi keluar. Jangan sering keluar itu. Ya sekali-kali boleh, tapi jangan setiap malam keluar. Kenapa demikian? Karena Allah mengizinkan setan untuk bertebaran di jalan-jalan dan seluruh binatang-binatang yang berbisa dan semua binatang-binatang atau wabah-wabah yang akan menyebar. Rata-rata wabah itu menyebar di malam hari. Maka kita disuruh jangan keluar malam-malam. Makanya kenapa kita berlindung kepada malam hari? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiq itu artinya malam. Karena kekuasaan setan itu menguat di malam hari. Kemudian juga nasihat yang ketiga, disuruh menutup tempat-tempat makanan seperti periuk, piring, gelas, minuman, macam-macam lah pokoknya yang ada di dapur-dapur itu. Antum suruh istri antum tuh, udah ditutup belum tuh makanan tuh, lauk-lauk yang sisa belum tutup. Ketika ditutup disuruh baca basmalah. Kalau tidak nanti dimakan setan. Dan setan tidak akan mampu membuka yang kita tutup baca basmalah. Ya. Kemudian juga menutup semua pintu-pintu, jendela-jendela ditutup. Ustaz, bagaimana ventilasi itu? Banyak kali yang ditutup. Ya yang penting rumah kan jendela, kemudian pintu yang ma'ruf lah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang kelima. Yang keenam, indal khaufi wal fajar. Ketika kita merasakan takut dan ada kekhawatiran. Kan dalam hidup kita kan pasti kita mengalami perasaan takut itu ada. Entah takut karena malam gelap gitu ya, entah takut karena masalah apalah, mesti kita pasti satu hari itu akan merasakan takut itu. Maka kita dianjurkan apabila kita sedang takut, dari hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum minal faza'i kalimat a'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin an yahdhurun. Ya. Dari Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu,
Jadi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari mereka beberapa kalimat karena adanya rasa takut. Apa itu kalimatnya? Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna, maksudnya Al-Quran, dari kemurkaannya serta kejahatan para hamba-hambanya, dan dari bisikan setan serta kedatangan mereka kepadaku. Jadi kalau kita sedang takut, langsung kita katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, supaya rasa takut itu tidak menguasai hati kita sehingga takut berlebihan kepada makhluk dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu syirik jatuhnya nantinya. Ya, karena takut itu ibadah, tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 7, indar ruqyati, saat meruqyah. Bagi Anda peruqyah harus banyak-banyak isti'adzah, sebagaimana hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidzul Hasan wal Husain. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan ta'awudz untuk cucunya Hasan dan Husain. Yaqul, dan dia juga mengatakan, u'idzukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syai'in min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Aku memohon perlindungan untukmu berdua, wahai Hasan Husain, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua syaitan dan binatang yang berbisa, serta dari semua pandangan mata-mata yang tercela, supaya tidak kena ain gitu ya. Jadi kalau antum punya anak, kok lucu-lucu anak antum tuh ya, masih kecil 2 tahun 3 tahun kan lucu-lucunya tuh, supaya jangan terkena ain, terkena hasad, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammah wa min kulli ainin lammah. Baca begitu. Kalau antum punya cucu yang sudah tua atau punya anak kecil kan, ya namanya anak-anak ini kadang-kadang kan kalau ganteng, cantik, disukai orang, akhirnya dibawa tangan ke tangan sana sini, bisa saja aja ada orang hasad. Ketika kemudian terkena mata-mata hasad, bisa saja kemudian anak kita jadi bodoh jadinya, ya, susah, jadi bebal, jadi nakal gitu, atau anak kita jadi sakit, anak kita jadi celaka. Ini nggak tahu karena hasad orang ini. Makanya dianjurkan kita berlindung gitu ya, dengan membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammah wa min kulli ainin lammah. Aku berlindung untukmu kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua syaitan dan binatang-binatang yang berbisa, serta dari semua pandangan mata yang tercela. Kemudian yang nomor 8, inda dukhulil masjid, ketika masuk ke dalam masjid. Hadis Abdullah ibn Amr disebutkan, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Qala aqad? Qultu na'am. Qala fa idza qala dzalika qala syaitan hafidha minni sa'iral yaum. Dari Abdullah ibn Amr bin As, dari Nabi SAW. Jadi beliau ini apabila masuk ke dalam masjid, Nabi kalau masuk ke dalam masjid, maka Rasul akan mengucapkan a'udzu billahil azim, aku berlindung kepada Allah yang maha agung, wa biwajhihil karim, dan kepada wajahnya yang maha mulia, wa sultanihil qadim, dan kepada kekuasaannya yang maha qadim, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Qala, maka dia bertanya, apakah itu saja? Enggak ada yang lain katanya. Maka aku menjawab, ya. Kemudian dia meneruskan, barang siapa membaca itu, maka setan akan berkata kepadanya, dia terjaga dariku 1 hari penuh ini. Jadi kalau antum subuh-subuh nih masuk ke masjid, kemudian antum membaca a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim, maka setan akan ngomong, kamu akan terjaga dariku 1 hari ini katanya. Setan gak mungkin dekat sama kita, akan luar biasa tuh. Hanya ngomong begitu saja tuh kalau masuk masjid tuh kan. Nah, kemudian yang nomor 9, indal waswati fis salati, ketika ada waswas,
Ketika ada was-was dalam salat kan. Disebutkan oleh Utsman ibn Abil As radhiyallahu an, atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ya Rasulullah, inna syaitan qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya. Dari sahabat Utsman ibn Abil As, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, Rasul, aku sering diganggu setan dalam salatku sehingga bacaanku menjadi kacau karenanya. Bagaimana itu caranya wahai Rasul? Ya kan antum pernah mengalami lah kan begitu ya, kalau salat itu kadang-kadang aduh tadi bacaan apa ini? Nah, kadang mungkin melamun kan? Bisa saja satu hari itu antum tidak khusus salatnya, bacaannya ngawur, lupa gitu ya. Kadang-kadang baca Fatihah itu tersilap-silap kadang-kadang, padahal Fatihah padahal itu. Ya mungkin kalau salat sendiri gitu ya. Maka itu pernah dialami oleh Utsman bin Abil As ini, makanya tanya kepada Rasulullah tuh. Maka Nabi SAW mengatakan, "Dzaka syaitan yuqalu lahu khanzab atau khunzab atau hinzab. Fa idza ahsastahu fata'awad billahi min." Itulah engkau kedatangan setan hinzab katanya. Kalau engkau sudah merasakan tuh ada tanda-tanda kayak gitu, lekas-lekaslah engkau berta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala, watfil ala yasarik salasan. Kemudian meludah ke arah kiri 3 kali. Kata para ulama, tidak perlu berlebihan. Sekedarnya saja umpamanya, auzubillahi minasyaitonir. Gitu saja. John, bukan begitu. Itu emosi namanya. Ya. Jadi ya sekedarnya saja, ya. Apalagi di sampingnya ada orang lagi, salah nanti ya. Kemudian dibaca berapa kali? 3 kali. Apa katanya Utsman ibn Abil As ini? Fa fa'altu dzalika fa adhhaballahu anni. Ketika aku melakukan hal itu, hilang gangguan setan itu. Dan harus yakin. Ya kalau enggak yakin ya harus yakin kan itu. Kalau enggak yakin enggak mungkin pengaruh. Kemudian nomor 10, inda iqbalil lail. Ketika malam sudah masuk. Artinya malam sudah masuk itu ketika tenggelam matahari. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara fa aqbala al-lail qala ya rabbi wa rabbuka Allah a'udzu billahi min syarriki wa syarri ma fiki wa syarri ma khalaqa fiki wa min syarri ma yadubbu alayki wa a'udzu billahi min asad wa aswad wa min halat wa min hayyati wal aqrab wa min sakinil baladi wa min walidi wa ma walad. Dari Abdullah ibn Amr, Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila safar kemudian datang di waktu malam, maka beliau berkata, wahai bumi, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan dan dari keburukan yang ada padamu, dan dari keburukan yang Allah ciptakan kepadamu, dan dari keburukan yang merayap di atasmu. Dan aku berlindung kepada Allah dari singa dan sesuatu yang hitam, dari ular, kalajengking, dan dari penghuni negeri, serta dari orang yang melahirkan serta apa yang dilahirkannya. Oh, ini lengkap loh. Jadi kalau kita safar di malam hari sampai ke sebuah daerah, berlindung di situ. Tapi oleh sebagian ulama hadis ini lemah kan, sehingga cukuplah membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu sudah cukup. Ya. Kemudian juga yang nomor 11, inda an-nuzul. Nuzul itu maksudnya singgah di sebuah tempat. Umpamanya antum safar kemana, singgah di sebuah tempat, atau di Batam nih kemana lah, lagi jalan-jalan ke perumahan mana gitu ya, atau ke Barelang antum mau jalan-jalan ke pantai mana gitu ya. Pokoknya setiap antum singgah dimanapun tempat, maka jangan lupa membaca ta'awudz. Kita tidak tahu kejahatan di sekitar situ itu ada apa ya. Pemain antum ke pantai mana, ke pantai Melayu atau kemana ya, atau ke Rempang sana ya, main-main ke sana kan. Nah, kalau antum sampai di situ langsung baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, berdasarkan hadis Haulah pintu Hakim, kata Rasul, lam yadurrahu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalika. Niscaya tidak akan ada yang membahayakan dia hingga pergi dari tempat itu. Jadi selama kita main-main renang di situ enggak akan diganggu sampai kita pulang. Jadi jangan remehkan isti'adzah itu. Apalagi di laut, laut itu tempat setan. Istana setan kan di laut masalahnya. Ya.
Makanya kita lihat ada orang digulung ombak mati. Ya, jadi makanya kita meminta sebelum berenang anak-anak itu diajari kumpul dulu. Suruh baca doa ini dulu anak-anak tuh. Supaya ketika kita berenang main-main di pantai itu Allah selamatkan dari gangguan setan. Kemudian yang nomor 12. Yang 12 adalah inda al-waswas asy-syaitan fil akidah. Ketika ada was-was setan mau mengganggu akidah kita. Disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, ya'ti syaitanu ahadakum, setan akan datang kepada salah seorang di antara kalian, kemudian akan mengatakan, man khalaqa kadza wa kadza, siapa yang menciptakan ini dan itu, hatta yaqula lahu man khalaqa rabbak, sampai dia mengatakan siapa yang menciptakan Rabbmu. Kalau sudah sampai ada hayalan seperti itu, maka segeralah falyasta'id billah wal yantahi, berta'awudlah kepada Allah, kemudian hentikan pikiran seperti itu. Kan kadang-kadang kita lagi melamun nih, yang menciptakan langit Allah, yang menciptakan bumi Allah, yang menciptakan sawah Allah, yang menciptakan ladang Allah, yang menciptakan sungai Allah, terakhir mentok lah yang menciptakan Allah siapa? Munculnya kalimat seperti itu. Nih kalau sudah ada bayangan-bayangan semua yang menciptakan Allah, lalu Allah diciptakan siapa? Kalau sudah sampai mentok ke situ tuh, kata Rasulullah, ini mau merusak akidah nih setan nih. Langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung hilangkan pikiran itu. Ya. Ini yang nomor 12. Yang nomor 13 juga disarankan untuk isti'adzah pada zikir pagi dan petang, ma'ruf lah, enggak usah dijelaskan. Ada zikir pagi, ada zikir petang. Kemudian yang nomor 14 ya, disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan, inna lisyaitan la lammatan bibni adam wali malakin lammatun, fa amma lammatu syaitan fa i'adun bisyarr wa takdzib bil haqq, wa amma lamatul malaki fa i'adun bil khairi wa tasdiq bil haqq, faman wajada dzalika falya'lam annahu minallah falyahmadillah, wa man wajadal akhar wa man wajadal ukhra falyata'awad minasyaitan, thumma qara'a asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Artinya kita berlindung saat ada bisikan-bisikan jahat. Kayaknya malam ini mau maksiat lah, malam ini kaki saya harus melangkah ke sini, malam ini mau mabok, malam ini mau zina, malam ini mau judi, malam ini mau bid'ah, pokoknya kalau ada bisikan-bisikan tuh ya ke arah sana gitu ya, maka cepat beristiadzah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya setan memiliki bisikan pada manusia, malaikat juga sama memiliki bisikan. Bisikan setan menjanjikan keburukan dan mendustakan kebenaran, sementara bisikan malaikat menjanjikan kebaikan dan mempercayai kebenaran. Barang siapa mendapatkan bisikan kebaikan dan kebenaran, ketahuilah itu dari Allah, kemudian hendaklah dia memuji Allah. Dan barang siapa mendapatkan bisikan keburukan dan mendustakan kebenaran, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah, dan itu dari setan yang terkutuk. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat, setan itu selalu memberikan was-was jangan sedekah nanti fakir, kemudian akan memerintahkan keburukan, dan Allah telah menjanjikan kepada kalian ampunan dan juga keutamaan. Kemudian yang nomor 15, indal hammi wal gham, ketika kita dirundung dengan perasaan sedih, khawatir, mungkin sedih gara-gara mikirkan yang sudah berlalu ya, mungkin antum punya orang-orang yang dicintai meninggal, kepikiran ibu yang sudah meninggal, sedih ya kan, atau usaha yang dulu pernah jaya sekarang bangkrut, kalau teringat dengan usaha lama sedih lagi ya, atau mencari barang gak ketemu-ketemu sedih, atau mungkin ingat mantan sedih, atau mungkin perkara yang akan datang mikir anak, cemana nih anak saya itu jadi apa nanti, sedih. Atau masalah lagi ruwet tuh di kantor, di jalan, di dagang, di pasar, macam-macam, ruwet, stres ya kan. Nih manusia itu kan tidak lepas daripada 3 perkara kan, sedih akan sesuatu yang lampau, bingung akan menghadapi sesuatu yang akan datang, stres dengan perkara yang sedang dihadapi. Itulah manusia ya, tidak lepas dari 3 perkara itu.
Lah kalau kita mengalami 3 perkara ini, langsung isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah. Di zaman Nabi SAW, Rasul itu pernah datang waktu duha ke masjid. Rasul jarang-jarang datang waktu orang sedang kerja, karena di masjid kalau orang waktu kerja itu, waktu duha itu tidak ada orang di masjid, orang lagi kerja semuanya kan. Entah kenapa Rasul kok datang ke masjid. Siapa yang melangkahkan? Allah yang melangkahkan. Rupanya di masjid adalah seorang sahabat namanya Abu Umamah sedang berada dalam masjid itu. Dia berada di masjid di luar waktu sholat, dan dilihatnya kok sedang muram durja, mukanya muram, musam, ya, kayaknya nggak ceria, ada masalah. Jadi Nabi SAW bertanya kepada Abu Umamah itu, apa gerangan engkau duduk di masjid di waktu yang bukan waktu sholat? Apa kata Abu Umamah ini? Humumun lazimatni ya Rasulullah, humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah. Bingung wahai Rasul, banyak masalah, hutang pula numpuk kata orang. Jadi pusing gara-gara hutang itu bukan kita aja yang pusing, sahabat aja pusing, ya. Sahabatnya pusing gara-gara hutang, apalagi kita kan begitu. Tapi sahabat ini tahu caranya, ke masjid ngadu kepada Allah, ya. Jadi cari syariat dulu, berdoa dulu. Maka kata Rasulullah SAW mengatakan, Abu Umamah, maukah ku ajarkan satu kalimat? Kalau kau baca di pagi dan petang, terus kamu baca seperti itu, ku pastikan hilang bingungmu, terbayarlah utangmu, katanya. Apa itu Nabi? Langsung aja Abu Umamah tuh. Maka kata Nabi SAW, ucapkanlah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal bukhli wal jubn, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari perasaan bingung dan sedih. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari bakhil dan rasa kepengecutan. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari terkalahkan hutang atau terkalahkan jasa manusia. Maka kata Abu Umamah, tiap hari aku baca doa itu. Tidak selang beberapa waktu dia mengatakan apa? Faqultu dzalika fa'adhaballahu hammi wa qadadaini. Setelah ku amalkan doa ini, hilanglah bingungku, terbayarlah hutang-hutangku, katanya. Ya tentu bukan hanya doa saja, ada usaha. Ya, ana ingin mengamalkan doa inilah, enggak keluar-keluar masjid, ya enggak kebayar hutangnya. Maksudnya doa itu tidak bisa berlaku kecuali ada akhdhu bil asbab. Ya cari kerja. Saling sambil doa itu cari kerja. Doa inilah yang mendorong pekerjaan, gitu maksudnya. Dan yang terakhir tentu ketika kita tasyahud akhir, di ujung sebelum kita salam kan, kita disuruh berlindung dari 4 perkara kan. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi an-nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi dajjal. Berlindung dari azab kubur, dari azab jahanam atau azab neraka, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan fitnah yang terbesar adalah fitnah dajjal. Inilah tempat-tempat kita dianjurkan untuk berlindung. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, ya. Mudah-mudahan Anda manfaatkan dari keajaiban istiadah ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.